Setelah kematian kita bawa apa? Inilah yang kemudian kita hisab. Inilah yang kemudian kita muhasabahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, karena pada siang hari ini Allah masih memberikan kita waktu, dan waktu itu kita gunakan untuk bersujud kepadanya. Mudah-mudahan sholat zuhur kita diterima sebagai sebuah ibadah yang nantinya memperberat timbangan kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan pengurus DKM Masjid Abdullah Nur. Mudah-mudahan kita doakan para pengurus dan yang terlibat dalam mengurus rumahnya Allah ini diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dan keberkahan dalam hidupnya, fid dunya wal akhirah. Tentu juga yang saya muliakan dan yang saya hormati para jamaah Masjid Abdullah Nur, yang sekali lagi kita berdoa bersama-sama kepada Allah, mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan oleh Allah untuk mendawamkan, mengistiqomahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya diminta untuk memberikan tausiah terkait dengan muhasabah akhir tahun. Walaupun akhir tahun yang kita maksud ini adalah akhir tahun miladiyah, bukan hijriyah. Tapi apapun itu, dalam konteks kita di negara kesatuan Republik Indonesia, tentu dengan keberagaman keyakinan, karena kita juga dihadapkan dengan Nataru, singkatan dari apa Bapak-bapak sekalian? Natal dan Tahun Baru. Jadi hitungan hari, esok saudara-saudara kita dari kaum Nasrani, kaum Kristen akan melangsungkan Natal. Dan beberapa hari kemudian kita akan masuk tahun berikutnya, tahun 2026. Ya, sebagai saudara sebangsa dan setanah air, dan para ulama juga sudah banyak memberikan fatwa tentang itu, bahwa kita tetap dan harus menghargai keyakinan saudara kita sebangsa dan setanah air. Tetap memberikan ruang, kita sebagai seorang muslim dan muslimah wajib untuk kemudian menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh dalam bingkai negara Pancasila. Karena itu adalah mitsaq, perjanjian juga para ulama. Dan tugas kita sebagai pelanjut untuk mengisi Republik ini berkewajiban sangat penting untuk menjaga itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya coba membuat judul muhasabah kita kali ini terkait dengan menata hati, memperbaiki diri, menjemput ridha ilahi. Ya, tentu di sini karena kita berhadapan dengan momentum akhir tahun, mudah-mudahan sebagai refleksi atas kehidupan kita 11 bulan terakhir, kita coba untuk paling tidak kalau kita sedang berkendara, kita melihat kaca spion. Tapi orang bijak selalu mengatakan jangan terlalu banyak melihat kaca spion, Bapak Ibu sekalian.
Karena kalau kita fokus pada kaca spion, hampir bisa dipastikan kita menabrak atau kita yang ditabrak. Nah, oleh karena itu fokus kita adalah tentang masa depan. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah harapan. So, kata orang bijak, do the best today. Lakukan yang terbaik hari ini. Dan Allah dalam sebuah ayatnya sudah sangat jelas, clear, terang benderang, ya, menyatakan dalam Al-Quran, ya, ayatnya pendek, tapi sesungguhnya ini sangat penting karena kehidupan kita sesungguhnya, ya, terdiri dari ruang dan waktu. Oleh karena itu Allah dalam surah Al-Asr, redaksi bunyinya itu, saya kira kita semua insya Allah hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi waktu. Jadi Allah bukan berarti kemudian Allah direduksi posisinya dia sebagai yang menciptakan waktu. Tapi Allah mengatakan bahwa waktu adalah ciptaanku. Oleh karena itu, saya informasikan kepada engkau semua, termasuk di dalamnya manusia, khususnya, wal asri, demi waktu yang aku ciptakan. Dari detik, dari menit, dari jam, hingga kemudian menjadi kumpulan hari, pekanan, bulan, hingga kemudian akhirnya tahun, dan sampailah kemudian di kehidupan, atau kemudian di kematian yang kedua kita. Lantas kemudian kita hidup kembali. Maka pertanyaannya, berapa kali kita hidup dan berapa kali kita mati? Ada yang tahu, Pak? Berapa kali kita hidup, Pak? 2 kali ya? Bapak tahu 2 kali hidup dari mana, Pak? Dan kita pun mati dalam posisi 2 kali. Ya, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Jadi kita dulu mati, kemudian Allah hidupkan. Setelah itu kemudian tsumma yumitukum. Kemudian kata Allah, engkau pasti mati. Tidak ada yang tidak mati. Orang kaya, orang miskin. Itu kan begitu lagunya, Pak, ya. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja mati semua. Ya, termasuk yang memberi ceramah hari ini pasti mati. Yang mendengar juga pasti mati. Pertanyaan seriusnya bagi kita, setelah kematian kita bawa apa? Inilah yang kemudian kita hisab. Inilah yang kemudian kita muhasabahkan. Kita evaluasi. Jangan sampai 11 bulan kemarin kita isi dengan sesuatu yang sesungguhnya esok ketika kita hidup dalam kehidupan berikutnya, di mana kehidupan itulah abadi. Kalau Bapak Ibu sekalian, ya, membaca dan mentalaah serta mentadaburi tentang surga itu, Masya Allah, ya, wa basyiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabih wa lahum fiha azwaj. Ya, ini agak kontroversi nih. Saya katakan, ya, dalam beberapa kesempatan, ya, bahwa laki-laki pasti poligami, pasti, Pak. Wah, bapak-bapak pasti ngangguk nih, poligami. Kenapa pasti? Karena janji Allah begitu. Kalau bapak tidak poligami di bumi, dan kemudian Allah takdirkan esok di surganya azwajum mutahharah, bukan zauj, bukan satu, tapi azwaj, istri-istri mutahhar, yang suci. Ya, di sana tidak ada lagi, di surga itu, Pak, tidak ada kelelahan lagi, tidak ada lagi di mana kita diperhadapkan dengan persoalan yang pelik. Nah, no. Yang kita dapati di sana adalah kebahagiaan demi kebahagiaan, detik demi detik waktu kita di surga, kita nikmati dengan bahagia dan membahagiakan. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Itu dalam kebaikan. Ya, tajri min tahtiyal anhar, Masya Allah. Ya, kemarin saya ikut pengajian di Balai Kota, ya, karena dihadiri oleh Pak Gubernur, Mas Pram.
Ya, dan ini juga momen pertama, ya. Alhamdulillah kita bersyukur di bawah kepemimpinan Mas Pram baru pertama kali ini, ya, pengajian sholat subuh berjamaah dan pengajian kita yang selama ini sudah sering kita lakukan di rumah dinas itu dilakukan di Balai Agung Balai Kota untuk yang pertama kalinya. Dan Mas Pram mengatakan silahkan digunakan setiap pekan. Alhamdulillah. Jadi para habaib, para ulama kemarin bersyukur ketika meminta ke beliau untuk kemudian menjadikan balai kota, dalam hal ini Balai Agung, ya, itu dijadikan tempat kita sholat subuh berjamaah dan pengajian, baca kitab Pak. Dan dalam keterangan Allah musta'an, lupa. Beliau menyatakan Bismillahirrahmanirrahim itu sesungguhnya tafsirnya adalah menggambarkan 4 sungai di surga. Bismi itu adalah air yang sangat bening di surga itu. Ya. Ini apa hubungannya dengan muhasabah? Iya. Karena kehidupan kita besok, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kehidupan abadi kita esok, bukan hari ini. Ini adalah bagian pada proses perjalanan. Kembali ke soal tadi, ke soal tentang ayat yang saya bacakan, wal asr, demi waktu Bapak Ibu sekalian. Artinya kehidupan kita ini terdiri dari detik, menit, jam, dan kumpulan-kumpulan waktu. Pertanyaan kritisnya, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap pekan, setiap bulan, seberapa banyak amal soleh, ibadah, dan amal soleh yang kita jadikan esok sebagai modal dan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah mengatakan dalam firman-Nya ini, semua kita rugi. Semua manusia yang ada di kolong langit ini, tidak dia muslim, apalagi yang non-muslim. Dalam perspektif keyakinan kita, Bapak Ibu sekalian. Wal asr, innal insana lafi khusr. Insan, bukan muslim. Al-insan, di kolong langit ini, punya banyak keyakinan, bukan? Ada keyakinan samawi dan ada keyakinan bumi. Ya. Semua manusia dalam posisi dan punya potensi rugi. Wal asr, innal insana lafi khusr. Tapi ayat berikutnya memberikan informasi, dan informasi baiknya bagi kita Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Abdullah Nur. Ya, wal asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dasar utamanya orang yang tidak pasti akan merugi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayatnya ini, menggambarkan dan menginformasikan kepada kita semua, kalau Anda tidak ingin merugi besok dengan kerugian yang abadi, maka wajib pondasi dasarnya Anda aman, beriman. Ya, beriman. Kepada siapa? Ya tentu kepada Allah. Amanu wa amilus sholihat. Dan iman itu harus dimanifestasikan. Iman, ya, jangan sampai iman yang impoten. Hanya sekedar karena banyak orang yang hanya sekedar mengaku beriman. Tapi coba lihat di banyak ayat Bapak Ibu sekalian, selalu banyak diksi iman itu berdampingan dengan amal soleh. Jadi jangan engkau mengatakan engkau beriman, lantas kemudian engkau tinggalkan sholat. Ya, engkau tinggalkan puasa dalam konteks ibadah. Ya, dalam kemudian ketika kau sudah diberikan harta, engkau lalai dan merupakan tentang kewajiban zakat. Demikian juga tentang haji. Dan amal soleh lain di mana semua diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah jelas, ada sholat, ada zakat, ya Pak ya, ada haji, itu mahdhah, sudah jelas. Ada yang ghairu mahdhah, itu banyak sekali, dan ini adalah ruang lingkup amal soleh. Ya, amal soleh. Nah, maka
Informasi ini menjadi penting kepada kita semua. Ayat ini menjadi penting untuk kemudian menjadi refleksi kita di akhir tahun. Apakah detik kita, menit kita, jam kita, kita isi dengan taat kepada Allah, di mana di dalamnya ya kita dalam posisi beriman, aminu. Tapi aminu ini membutuhkan konsekuensi logis, yaitu amal soleh. Di beberapa pekan yang lalu saya katakan, harusnya orang beriman adalah orang yang paling tertib di jalanan, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita ini beriman karena berkendaraan itu amal soleh. Ya, jangan sampai kemudian kita membabat hutan. Ya, banjir kok banjirnya kok gelondongan ya. Ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya ada salah satu hadis Rasulullah itu, tidak mungkin orang mencuri dalam keadaan beriman, Pak. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang berzina jika dia dalam keadaan beriman. Tidak mungkin. Artinya, tidak mungkin orang melanggar traffic light kalau dia punya iman bahwa keimanan ini harus merefleksi, harus dimanifestasikan kepada seluruh aspek kehidupan kita. Karena Islam itu tidak hidup dalam ruang hampa, kita hidup dalam ruang sosial. Di mana kita bagaimana muamalah? Kan ada akidah, ada ibadah, ada muamalah. Dan semua ini harus didasari karena iman. Ya, karena iman. Nah, biasanya di akhir tahun begini banyak pertanyaan, boleh nggak kita menghadiri Natalan? Kan? Boleh nggak? Klien saya mengajak saya, mengundang saya Natal. Saya bilang boleh. Apa dalilnya? Fatwa para ulama. Ada garis merah, ada garis kuning, ada garis hijau. Apa yang garis merah? Kita tidak boleh mengikuti dan berkeyakinan yang sama dan mengikuti ritualnya, ibadahnya. Puji-pujian, ya, kemudian apalagi berdoa, berkhutbah dan itu bagian daripada rangkaian ibadah sahabat dan teman-teman kita sebangsa dan setanah air. Di sini garis merah. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tapi dalam konteks kemudian selepas dia beribadah, ngajak kita makan, boleh nggak? Boleh. Apalagi dia kadang bahkan dalam konteks kita di NKRI ini, ada saudara kandungnya berbeda keyakinan. Jangan sampai kemudian punya pandangan ekstrim soal itu. Kita yang tidak dibolehkan berkeyakinan bahwa Isa adalah Tuhan. Dan kita juga dibatasi untuk kemudian tidak mengikuti ritualnya. Apa saja ritualnya? Cek. Saat mereka melakukan pujian-pujian, doa-doa, dan seterusnya. Bagian daripada rangkaian ibadah, tidak dibenarkan seorang mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat mengikuti rangkaian itu. Tapi dalam konteks muamalah di mana kemudian ada jamuan, dan pastikan juga jamuannya halal atau tidak. Kan begitu. Dan subhanallah, luar biasanya, banyak tradisi-tradisi kayak misalkan di Ambon itu Bapak Ibu sekalian, memang disiapkan khusus. Itulah saya kira bagian daripada keunikan Indonesia. Ya, karena mereka turun-temurun. Jadi ada memang tempat yang disiapkan untuk undangan mereka yang muslim. Tapi karena kondisi kemarin ada aspek politik dan sebagainya membuat teman-teman kita di sana luar biasa. Tapi dalam konteks muamalah al-ibahah boleh. Ada garis merah, ada garis kuning, dan ada garis hijau. Kembali ke soal ayat tadi. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus sholihat. Kalau kita tidak ingin merugi, maka fondasi pertamanya kita harus punya iman. Tapi iman ini ya harus dimanifestasikan dalam seluruh aspek kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Bukan berhenti di pintu-pintu masjid. Iman kita itu tidak boleh berhenti di pintu-pintu masjid. Tapi iman ini harus dimanifestasikan, harus dibuktikan. Bagaimana iman kamu dalam traffic light? Bagaimana iman kamu dalam menjaga lingkungan? Bayangkan kalau ini betul-betul menghujam iman ini, Bapak Ibu sekalian. Saya hakul yakin kita akan menghadirkan sebuah peradaban Islam
yang bahagia membahagiakan. Dan karena itu sudah pernah dicontohkan oleh baginda Rasul dan para sahabatnya. Tidak pernah ada peradaban sepanjang peradaban Islam. Tidak ada. Peradaban dunia yang ada di kolong langit ini tidak pernah ada peradaban sepanjang dan selama peradaban Islam. Terlepas di dalamnya ada cerita-cerita. Tapi secara umum peradaban Islam adalah peradaban yang paling lama. Dan sudah memperagakan bagaimana toleransi yang sesungguhnya. Saya ceritakan tadi dengan kawan dalam diskusi itu. Tidak pernah, coba bayangkan betapa toleransinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperagakan secara apik dan luar biasa. Saya katakan tunjukkan di mana sebuah toleransi yang digambarkan tentang bagaimana Rasulullah menyuapi seorang wanita buta Yahudi yang setiap suapan keluar cacian yang hina dina kepada diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah kemudian memberhentikan suapannya? Tidak. Dia tetap memberikan dengan lembut, dengan kasih sayang bahwa ini adalah juga makhluk dan ciptaan Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya, begitulah. Ya. Cara Rasulullah menggambarkan tentang muamalah. Sepanjang dia tidak mengganggu akidah dan dia menodai ibadah, maka tidak ada alasan kita untuk tidak menghormati, memberikan ruang yang cukup dan benar dalam konteks itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini berapa menit nih? Jangan sampai kita kelamaan nih. Ada tanya jawab? Enggak ada? Oh, toib. Saya belum selesai. Kita selesaikan Pak, ya. Mudah-mudahan pertanyaannya tidak berat dan saya bisa jawab. Dan kalau saya tidak jawab, nanti akan saya carikan jawaban. Nah, ya kan. Bapak Ibu sekalian, para jamaah Masjid Abdullah Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap momentum akhir tahun ini betul-betul sebagai terminal penting bagi kita untuk kemudian melihat ke belakang. Apa yang sudah kita lakukan tentang bagaimana sesungguhnya literasi kita tentang akidah. Pemahaman kita tentang akidah. Ya, tadabbur kita tentang akidah kita ini. Ini harus tajdid, diperbaharui. Demikian juga bagaimana ibadah kita. Ibadah mahdhah kita. Apakah kemudian sholat kita betul-betul sesuai dengan apa yang sudah disabdakan dan diharapkan oleh baginda Rasulullah. Wahai para laki-laki, sholatlah berjamaah di masjid. Ya, jangan engkau sholat di rumahmu. Itu clear, jelas. Ya, sampai kepada kita. Tapi berapa persentase umat Islam sholat di masjid berjamaah? Juga perlu penelitian penting. Andai kata umat Islam ini laki-lakinya yang sudah balik, yang sudah punya kewajiban untuk kemudian mendirikan sholat, itu dilakukan di masjid, Masya Allah. Karena peradaban Islam itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, kalau kita sedikit dan kemudian mengulik tentang sejarah, pusat peradaban Islam itu ada di masjid. Pusat peradaban Islam itu ada di masjid. Karena masjid bukan hanya sekedar bicara tentang ibadah, tapi dia juga kemudian mengulik soal-soal akidah dan muamalah. Dan kalau ini kemudian mampu kita kembalikan, saya secara subjektif berkeyakinan bahwa insya Allah Indonesia ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira begitu prolog dari saya Al-Fakir Muhammad Isnaini. Mudah-mudahan ini bisa memantik kita untuk kemudian kita jadikan momentum akhir tahun untuk kembali mereview, ya, bagaimana ibadah kita, bagaimana pemahaman akidah kita, bagaimana interaksi muamalah kita. Tapi kata pentingnya, kata kuncinya, keywordnya adalah didasari karena iman yang benar. Karena iman yang benar itu menuntut manifestasi amal soleh.
Dan dalam konteks amal soleh itu ada ayat berikutnya, watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Karena tidak mudah menegakkan itu, ya, dibutuhkan saldo yang banyak kesabaran. Karena setiap orang punya karakter, setiap orang punya beda isi otak dan kepalanya, beda pemahaman dan seterusnya. Tapi kalau kemudian kita bicara dan mengacu pada fikih prioritas, kita jangan sampai berpikir gini, sederhananya. Kan kita kadang kemudian, ini orang pakai cadar lebih bagus katanya dibanding orang yang tidak pakai cadar. Habis energi kita. Yang perlu kita prioritaskan, bagaimana sahabat, bagaimana saudara perempuan kita ini pakai hijab dulu. Kan itu lebih penting, lebih prioritas daripada bertentangan soal pakai cadar dan tidak pakai cadar. Ya, soal isbal atau tidak sisbal, mata kaki dan tidak mata kaki. Habis energi kita. Padahal ulama dalam konteks dialektika di situ berbeda pandangan, dan dalam berbeda pandangan itu ada berkah di dalamnya. Iya kan? Kita sibuk dengan bagaimana kemudian ini orang, bagaimana antara kunut dan tidak kunut. Itu dulu pertentangannya. Alhamdulillah sekarang itu sudah mulai cair. Dulu luar biasa, tahun 80-an, tahun 90-an seingat saya waktu saya masih kecil, itu bahkan ada yang tidak mau sholat kalau ada kunutnya. Demikian juga sebaliknya. Padahal di sana memang ada perbedaan. Dan para ulama juga sudah memberikan contoh yang luar biasa. Ya, yang di dalamnya kita boleh berbeda. Tapi yang kita fokuskan bagaimana orang sholat subuh. Ya kan? Bagaimana cara kita, sahabat kita, saudara kita, teman kita, adik kita, ayah kita, ibu kita sholat subuh. Harusnya energi dan pikiran kita habiskan untuk hal-hal yang bersifat prioritas dan penting. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Itu NU. Nasrum minallah wa fathun qarib. Muhammadiyah. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Fadhal, Pak. Bangga. Sudah kayaknya asam urat sedikit nih. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Nggih. Ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan menciptakan yang siapa yang paling baik mati. Si Ustaz kenapa tidak pernah menemukan yang menciptakan mati dan hidup? Kan? Gimana maksudnya? Iya. Liyabluwakum ayyukum maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menentukan siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ya. Pertanyaannya? Kenapa di sini Allah menyebutkan yang menciptakan mati? Ya. Perhatikan mati yang ada di sini bukan hidup. Setelah itu mati. Dan baru hidupkan. Dan di sini Allah menyebutkan yang menciptakan mati. Ya. Iya. Saya sampai sekarang masih bertanya-tanya. Kenapa Allah ciptakan kematian ya? Iya, menciptakan kematian. Kematian dulu. Iya, ini jelas. Betul. Ini pertanyaan. Nggih. Ini menjelang akhir tahun. Iya. Apa bisa kita memakai kita punya sahabat tadi yang iya. Melaksanakan natal. Bagaimana caranya contoh yang baik untuk mengucapkan natal itu yang tidak mengganggu akidah kita. Oke. Yang ketiga tadi saya akan kaget Ustaz bilang tidak mungkin kalau orang beriman itu yang tidak melakukan zina. Ustaz, kejadian kasat mata depan kita mata besar. Ya, secara faktual kita bisa bilang apa yang sudah terjadi. Iya benar. Betul. Kira-kira begitu Ustaz ya. Iya. Yang keempat yang paling sederhana Ustaz.
Rasulullah bilang kita berlomba-lomba jadi kita laksanakan sholat jamaah di masjid. Kalau tidak salah mudah-mudahan kita dapat Pahala. Bahkan Rasulullah pernah bertanya, kenapa sebulan masih saja di rumah? Kita sholat di masjid, bahkan di rumahnya. Iya. Begitu kan? Teman-teman kita ini, saya karena berkaitan dengan dakwah mereka. Teman kita ini banyak yang datang ke masjid, tapi tidak jamaah. Kalau dia sholatnya sendiri, kasihan dong nggak dapat. Iya. Maksud saya lihat Ustaz Muhammad Isnani. anggota PKK. Oke. Mungkin paling tidak mendekat kepada para Ustaz. Untuk hal-hal yang ringan ini lebih banyak. Siap. Itu lebih penting. Banyak juga yang jamaah kita yang masalah masuk Ustaz tidak tahu bagaimana. Itu lebih baik saya pikir. Mohon maaf kalau ada yang salah. Pak siapa namanya Pak? Pak Imran. Kayaknya dari timur kayaknya nih. Ternate di? Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan jawaban, anggaplah itu jawaban. Ya, yang pertama tadi usulan kepada Majelis Ulama untuk kemudian memberikan semacam pembekalan ya atau apapun namanya kepada para dai, para asatid, para kiai khususnya untuk kemudian memberikan semacam tausiah, nasihat, ceramah, pidato dan lain-lainnya yang berkaitan dengan persoalan yang tadi. Ya itu insya Allah kita akan berikan akan menjadi masukan ya dan tidak hanya kemudian hanya sebagai masukan tapi betul-betul mudah-mudahan saya nanti akan suarakan ya kepada teman-teman di Majelis Ulama. Yang kedua tadi soal apa itu ya? Kenapa Allah menciptakan kematian lebih dulu? Ya karena memang Allah ciptakan dulu kita mati. Ya. Kita sebelum kemudian ditiupkan ruh oleh Allah, itu dalam keadaan mati, Pak. Itu dalilnya ada, ayatnya ada. Jadi kemudian Allah tiupkan ruh itu. Maka Allah hidupkan. Summa yuhyikum. Kemudian Allah hidupkan kembali. Dalam apa? Untuk kemudian melihat. Nanti Allah nilai kan? Ya. Seperti apa akidahmu? Seperti apa ibadahmu? Seperti apa amal solehmu? Nanti akan ditimbang di sana. Ya, ibarat kata kalau hari ini di dunia digital itu, Pak, ya dia punya big data. Kan hari ini kita hidup di 4 isu besar. Yang pertama, big data. Big data itu adalah semua kita hari ini Internet of Things kan? Internet of Things itu artinya kita terhubung semua dengan internet, Pak. Dulu dalam 80-an, 90-an masih terbatas. Tapi di tahun 2000 ke atas sampai detik ini itu luar biasa. Internet IoT namanya. Internet of Things. Tidak ada satu orang pun hari ini ya, kecuali yang memang tidak pernah berinteraksi dengan internet, itu dipastikan dia pasti terkonek Internet of Things. Yang kedua adalah isu tentang big data. Dan Allah punya di atas itu semua, big data. Setiap kita clear, setiap dari proses penciptaan sampai nanti kemudian Allah matikan akan ada filmnya, akan ada datanya. Kita saat itu kan ditutup mulut kita. Tidak kemudian Allah berikan kesempatan untuk berucap dan berkata-kata. Karena setiap detik yang kemudian Anda lalui, semua akan kami data. Ya. Tsumma yumitukum. Kemudian Allah matikan, Pak. Untuk apa? Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian esok kau akan kembali dalam kehidupan. Apakah pertanyaan berikut dan kritisnya kita hidup dalam keadaan dimurkai? Atau kemudian kita hidup dalam keabadian, dalam posisi dimuliakan. Dalam hal ini, surganya Allah. Rabbul Alamin. Gitu ya. Terus apa berikutnya tadi itu? Oh, soal apa tadi itu? Oh, Natal ya. Natal gitu ya. Ya. Saya kira kalau soal itu sebenarnya sudah banyak sekali penjelasan. Dan setiap tahun itu paling tidak terupdate ya. Tadi secara umum saya katakan begitu. Secara umum bahwa ada garis merah. Garis merah itu soal keyakinan. Kita tidak boleh meyakini apa yang diyakini sahabat dan teman kita yang berkeyakinan lain. Baik itu Kristen, baik itu yang teman-teman kita Nasrani maupun agama Ardi. Agama Ardi ini adalah agama yang lahir dari buah pikiran manusia. Ya. Agama
yang kemudian contoh misalkan kayak apa? Agama Buddha, ya, Hindu, ya, itu bukan yang masuk dalam samawi gitu-gitu ya. Ya, yang samawi itu ada firmannya, ada. Dan sebenarnya kalau kita merunut itu, ya kita percaya bahwa Isa itu siapa? Isa adalah Rasul, Isa adalah Nabi, ya. Dimana kemudian diturunkan kepada Isa itu apa? Wahyu juga dalam bentuk kitab apa yang diturunkan kepada Isa alaihissalam? Injil. Dan itu firman Tuhan, itu firman Allah. Ya, tapi syariat itu berlaku, syariatnya hanya berlaku pada kaumnya. Sementara Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafatan linnas wa rahmatan lil alamin. Gitu. Ya, sampai akhir zaman Al-Qur'an tetap compatible. Tetap tergunakan. Itu kira-kira perbedaannya. Karena kalau setiap nabi itu hanya untuk umatnya. Ya. Dan kita boleh yang kemudian, yang tidak boleh itu tadi soal kemudian kita juga meyakini bahwa Isa itu adalah Tuhan, la. Ya, dalam soal ibadahnya, la. Ya, ritual apa saja? Cek, tanya kepada teman, ritual kamu dalam ibadah itu apa sih? Oh, ada puji-pujian, ada doa-doaan atau khutbah, dan itu bagian daripada rangkaian. Seperti kita sholat, iya kan? Ya, kita sholat ini ada bagian daripada ibadah. Lakum dinukum waliyadin. Di situ garis merahnya jelas. Tapi dalam konteks muamalah. Nah, maka kemudian muncul. Karena fatwa itu, Pak, fatwa itu tidak hidup dalam ruang hampa. Fatwa itu bisa, dulu ada fatwa yang betul-betul haram mutlak. Tapi hari ini MUI membolehkan. Siapa membolehkan? Siapa yang dibolehkan untuk mengucapkan 5 salam? Hari ini MUI membolehkan. Kenapa? Karena tadi realitas ada kondisi faktual, kemudian dikoneksikan dengan teks-teks agama yang ada untuk kemudian diterjemahkan kembali berdasarkan kontekstual. Ya. Kan ada salam lima agama kita sekarang ini. Boleh untuk pemimpin. Kalau saya buat apa? Kan gitu. Karena apa? Karena memimpin hari ini realitasnya, kondisi objektifnya dia harus memimpin banyak keyakinan. Hakada. Begitu kira-kira, Pak. Ya. Keempat apa lagi tadi ya? Oh, tidak mungkin ya. Karena begitu memang, Pak. Dalil hadis Rasulullah berbunyi seperti itu. Iman itu yazidu wa yanqus. Yazidu yanqus. Ketika posisinya, pertanyaan bukan apakah dia hilang betul-betul, tidak. Dia berarti dalam posisi drop imannya itu. Tidak mungkin orang dalam posisi iman yang tinggi melakukan pencurian, korupsi, kemudian melanggar traffic light, menghancurkan sesuatu yang besok menghadirkan mafsadat, tidak mungkin. Orang beriman itu pasti dia menjaga keseimbangan. Pasti. Ya, yang saya maksud tadi ketika posisinya drop imannya itu. Ya, apa dia kemudian murtad? Tidak. Ya, tidak. Ya, makanya dalam banyak literatur dan literasi kita juga menemukan apakah kemudian besok ini ada orang yang besok ya dia Islam, Pak, tapi kemudian mampir dulu, transit dulu di neraka. Nauzubillah, Pak. Karena apa? Karena masih ada di dalam hatinya la ilaha illallah. Besok dicari di kerak itu, ini masih ada ini, oh ini dia ini. Masih ada sedikit bunyi sinyalnya, tit, ambil. Karena dia pernah bilang, la ilaha illallah. Tapi na'udzubillah, Pak, jangan, Pak. Na'udzubillah. Jangan pernah kemudian kita berpikir, kita mau transit di neraka. Dan jangan dipakai main-main. Ya, karena banyak juga dalil mengatakan asapnya saja itu panasnya. Baru asapnya neraka itu adalah panas terhebat dan terdahsyat di muka bumi ini. Dan bahan bakarnya, apa bahan bakarnya neraka itu, Pak? Manusia, wal hijarah, dan batu. La haula wala quwata illa billah wa na'udzubillahi min dzalik. Saya kira demikian. Ya. Pak Ustadz Said. Masya Allah. Ya, oh masih ada pertanyaan, Masya Allah. Ya, khalas, Mas, cukup bilang, ya selamat berhari raya. Banyak diksi yang kemudian kita tidak perlu bersinggungan dengan keyakinan. Ya, ya betul Pak, betul Pak.
Kalau saya menghindari hal itu. Ya, banyak diksi dan banyak kalimat yang masih memungkinkan untuk bisa kita ucapkan. Selamat untuk memberikan jamuan kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara. Ya, dan kita pun tidak perlu minta untuk besok ketika kita hari raya juga minta ucapin dong selamat hari raya Idul Fitri, kan tidak perlu juga. Ya, begitu. Ya. Saya kira kalau untuk saya di situ, bagi saya jauh lebih clear, ya, jauh lebih hati-hati. Karena ini berkaitan dengan keyakinan, akidah dan turunannya dalam hal ini ibadah kita. Ya, jauh lebih penting berhati-hati, tapi bukan berarti kemudian kita hati-hati lantas kemudian kita memutuskan segalanya, tidak. Karena dalam konteks muamalah itu juga ya para ulama sudah memberikan guidance, ya, panduan untuk kita punya prinsip dalam soal ini. Saya kira demikian. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Saya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian, jelas datangnya dari saya beristighfar kepada Allah. Dan jika kemudian di dalamnya mengandung kebenaran, maka mutlak datangnya dari Allah yang Maha Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.